Perkembangan emosi. Perjalanan tiap-tiap orang pasti tidak selalu sama. Kehidupan mereka masing-masing berjalan menurut polanya tersendiri, dan seseorang yang memiliki pola kehidupan yang berlangsung mulus, seperti dorongan-dorongan dan keinginan-keinginan, atau minatnya dapat terpenuhi atau dapat berhasil dicapai. Mereka cenderung memiliki perkembangan emosi yang stabil dan dapat menikmati hidupnya sendiri. Kemudian, sebaliknya jika dorongan dan keinginan tidak berhasil dipenuhi, baik hal ini disebabkan kurangnya kemampuan untuk memenuhi atau karena kondisi lingkungannya yang kurang menunjang dan sangat dimungkinkan perkembangan emosionalnya mengalami gangguan. Oleh karena itu, untuk memahami remaja, memang perlu mengetahui apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukannya. Makin banyak kita memahami dunia remaja, seperti apa yang mereka alami, makin perlu kita melihat ke dalam kehidupan emosionalnya dan memahami perasaan-perasaannya, baik perasaan tentang dirinya sendiri maupun perasaan tentang orang lain. Gejala-gejala emosional seperti marah, takut, bangga, malu, sedih, cinta dan benci, harapan-harapan, dan rasa putus asa perlu dicermati dan dipahami lebih baik. Pengertian emosi dalam perbuatan atau perilaku kita sehari-hari pada umumnya disertai oleh perasaan-perasaan tertentu, yaitu seperti senang, gembira, cinta, marah, takut, cemas, dan benci. Hal itulah yang disebut oleh warna afektif. Dalam hal ini, warna afektif bila kuat, maka perasaan-perasaan menjadi lebih mendalam, lebih luas, lebih jelas, dan lebih terarah. Perasaan-perasaan tersebutlah yang disebut emosi, menurut Sarlito. Jadi, singkatnya, emosi adalah warna afektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. Pada saat terjadi emosi, seringkali terjadi perubahan-perubahan fisik yang antara lain yaitu reaksi elektrik pada kulit, yaitu meningkat bila terpesona. Kedua, ada peredaran darah yang bertambah cepat bila marah. Yang ketiga, ada denyut jantung yang bertambah cepat bila terkejut. Yang keempat, ada pernafasan yang bernafas panjang bila kecewa. Dan yang kelima, ada pupil mata yang membesar bila marah. Yang keenam, ada liur kering yang mengering kalau takut atau tegang. Yang ketujuh, ada bulu roma yang berdiri bila takut. Ada pencernaan, yaitu mencret-mencret kalau tegang. Terus ada otot yang tegang dan bergetar kalau takut. Dan yang terakhir, ada komposisi darah yang berubah kalau emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Afifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik perkembangan emosi. Nah, secara tradisional, karakteristik perkembangan emosi biasanya disebabkan oleh tekanan dan badai. Tidak semua anak-anak mengalami masa tekanan dan badai ini. Namun, sebagian besar dari mereka mengalami tekanan dan badai karena mereka belum siap menghadapi beberapa permasalahan sosial. Nah, adapun beberapa contoh atau jenis emosi yang secara normal dialami oleh beberapa remaja ataupun kanak-kanak. Yang pertama ada cinta atau kasih sayang. Yang kedua gembira, amarah, takut, cemas, cemburu, sedih, dan lain-lain. Nah, yang pertama itu adalah cinta atau kasih sayang. Faktor terpenting atau faktor utama bagi remaja adalah mencintai dan dicintai. Kapasitasnya sama-sama harus rata ataupun seimbang. Remaja membutuhkan cinta dari orang lain maupun cinta dari keluarganya sendiri. Terkadang, remaja mengalami kenakalan remaja, murung, sedih, galau itu karena dia kekurangan cinta dari sahabat, keluarga, ataupun teman terdekatnya. Yang kedua ada rasa gembira. Nah, rasa gembira ini didapatkan karena ia merasa dianggap ataupun diterima sebagai sahabat, diterima sebagai keluarga, ataupun diterima sebagai teman dekat. Kedua, adapun yang namanya kemarahan ataupun permusuhan. Rasa marah merupakan gejala yang penting di antara emosi-emosi yang lainnya. Karena rasa marah ini disebabkan oleh tidak diterimanya keinginan dia ataupun tidak diterimanya
hal-hal yang ia cita-citakan. Dan ada juga yang namanya ketakutan dan kecemasan. Anak-anak ataupun remaja, bahkan kita pun yang sudah dewasa bisa merasakan yang namanya cemas ataupun takut. Hal itu disebabkan oleh mimpi buruk atau hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mimpi buruk ataupun cemas ataupun mengalami kejadian-kejadian yang sangat berbahaya. Nah, hal ini bisa kita hindari dengan cara berpikiran positif dan lain sebagainya. Cukup sekian penjelasan dari saya, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Kematangan dan belajar memiliki hubungan yang erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Reaksi emosional yang tidak muncul pada awal kehidupan bukan berarti tidak ada, karena reaksi tersebut pasti akan muncul di kemudian hari ketika sistem endokrin mulai berfungsi. Emosi dapat mempengaruhi tingkah laku seorang individu. Contohnya, dalam ketakutan, mulut dapat menjadi kering, cepatnya jantung berdetak, dan derasnya aliran darah dalam tubuh. Keadaan emosi yang normal sangat bermanfaat bagi kesehatan. Oleh karena itu, kegembiraan yang berlebihan, ketakutan atau kecemasan, dan kemarahan hendaknya dihindari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine Emerald Haq dan saya akan menjelaskan tentang perbedaan individual dan upaya pengembangan emosi. Nah, yang keempat yaitu perbedaan individual. Perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Meskipun pola perkembangan emosi dapat diramalkan, tetapi terdapat perbedaan dalam segi frekuensi, intensitas, serta jangka waktu dari berbagai macam emosi. Dan juga saat pemunculannya, perbedaan ini sudah mulai terlihat sebelum masa bayi berakhir dan semakin bertambah frekuensinya serta lebih mencolok sehubungan dengan bertambahnya usia anak-anak. Perbedaan itu sebagian disebabkan oleh keadaan fisik anak pada saat itu dan taraf kemampuan intelektualnya, dan sebagian lagi disebabkan oleh kondisi lingkungan. Yang kelima yaitu upaya pengembangan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitannya dengan emosi remaja awal yang cenderung banyak melamun dan sulit diterka, maka satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah konsisten dalam pengelolaan kelas dan memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh tanggung jawab. Guru-guru dapat membantu mereka yang bertingkah laku kasar dengan jalan mencapai keberhasilan dalam pekerjaan atau tugas-tugas sekolah, sehingga mereka menjadi anak lebih tenang dan lebih mudah ditangani. Selain itu, cara yang mendasar adalah dengan mendorong mereka untuk bersaing dengan diri sendiri. Nah, apabila ada ledakan-ledakan kemarahan, sebaiknya kita memperkecil ledakan emosi tersebut. Misalnya dengan jalan tindakan yang bijaksana dan lemah lembut, mengubah pokok pembicaraan, dan memulai aktivitas yang baru. Jika kemarahan siswa belum juga reda, guru dapat menyerahkan kepada guru bimbingan konseling untuk menanganinya secara khusus. Masih banyak lagi sifat-sifat emosional remaja yang muncul sesuai dengan perkembangannya. Untuk itu, pada guru diharapkan menangani dengan penuh kesabaran sehingga lebih terarah kepada hal-hal yang positif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Gina Nurul Aini selaku pembicara terakhir dari kelompok 6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan nilai, moral, dan juga sikap. Apa itu nilai? Menurut Sutikna pada tahun 1988, nilai-nilai kehidupan adalah norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya adat kebiasaan, dan juga sopan santun. Sopan santun, adat, serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai hidup yang menjadi pegangan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia dalam hubungan hidupnya dengan negara ataupun dengan sesama negara. Kemudian,
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang termasuk dalam sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di antaranya adalah yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dari persamaan kewajiban antar sesama manusia, kemudian mengembangkan tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran serta keadilan, dan sebagainya. Kemudian apa itu moral? Moral merupakan kendali dalam bertingkah laku. Moral juga berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, ataupun perbuatan yang salah. Kemudian, moral merupakan kontrol dalam tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang dimaksud. Dalam hal ini, moral misalnya dalam pengalaman nilai hidup tenggang rasa, dalam perilakunya seseorang akan selalu memerhatikan perasaan orang lain terlebih dahulu dan dapat membedakan tindakan mana yang benar dan tindakan mana yang salah. Kemudian, apa itu sikap? Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek tersebut. Sikap ini berkaitan dengan motif dan mendasari tingkah laku seseorang. Lalu, setelah mengetahui pengertian tentang nilai, moral, dan juga sikap, oleh karena itu, nilai-nilai perlu dikenal terlebih dahulu oleh kita, kemudian dihayati dan didorong oleh moral. Setelah itu baru akan terbentuk sikap tertentu terhadap nilai-nilai tersebut, dan pada akhirnya akan terwujud tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang dimaksud atau nilai-nilai yang ada. Lalu ada juga upaya-upaya yang dilakukan dalam mengembangkan nilai moral dan juga sikap remaja. Di antaranya adalah yang pertama, menciptakan komunikasi. Misalnya, remaja turut serta secara aktif dalam tanggung jawab dan penentuan maupun keputusan kelompok. Kemudian yang kedua adalah menciptakan lingkungan yang serasi, yaitu remaja harus cenderung mengutamakan adanya lingkungan yang kondusif, di mana faktor-faktor lingkungan itu sendiri merupakan gambaran yang konkret dari nilai-nilai hidup tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak dapat dimengerti dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.